Kalau saya cerita mungkin saya malu sendiri. Kenapa diri itu? saya? Karena apa? Sahabat saya berjuang untuk mendakwahkan agama itu saya usir. Masya Allah. Jangan urus saya, Anda urus orang lain. Jangan urus saya, Anda urus orang lain. Sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan tekan tombol like, komen, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan hidayah inayahnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan yang berbahagia kita dapat berkumpul di podcast MTR, utang lunas, bisnis berkelas, jaringan meluas. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kita kedatangan tamu yang luar biasa. Menurut saya sangat istimewa. Kenapa saya sebut istimewa? Beliau di kondisi sekarang pandemi, perusahaan-perusahaan lain banyak yang merumahkan pegawainya. Namun beliau di kondisi pandemi, beliau justru menambah karyawan. Artinya keberkahan yang luar biasa. Dan yang perlu kita pelajari dari beliau, yang kita mau ambil ibrohnya, kita mau belajar dengan beliau. Beliau punya utang 40 titik utang. Hutang jumlahnya miliaran dan alhamdulillah 11 bulan lunas, real. Beliau adalah Bapak Saiful Hadi dari Lombok, Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jauh-jauh dari Lombok ya Pak ya, dari Mataram ya. Kapan datang ke Bogor Pak? Alhamdulillah kemarin kita datang, tapi sudah disambut sama para saudara kita, para ahli surga, mampir ke sini, mampir ke sini. Ya terakhir ya di sini di KSV. Masya Allah. Alhamdulillah luar biasa, memang betul ahli surga semuanya. Saya suka semangatnya Pak Saiful. Siap. Masya Allah, 11 bulan selesai. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak. Ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol banyak dengan Pak Saiful, kita coba akan lihat profilnya beliau. Beliau adalah pengusaha kuliner dari Lombok. Dan kita akan lihat profilnya beliau berikut ini. Demikianlah profil dari Pak Saiful Hidayat dari Lombok. Kita akan langsung ngobrol sapa beliau. Pak, bener nih Pak, utangnya itu 40 titik. Alhamdulillah tidak salah. Tidak salah, artinya benar. Betul, real. Masya Allah. Kenapa bisa sampai 40 titik Pak? Itu terjadi bagaimana Pak Saiful Hidayat? Silakan. Alhamdulillah gini, saya bersyukur kepada Allah karena masih diberi amanat, yaitu nikmat sehat. Ya. Sebenarnya kami tidak punya utang. Sebenarnya tidak punya utang. Tapi tadi karena menyebutkan 40 titik. Ini bagaimana nih? Utang yang harus kita alih pindahkan supaya orang tua kita sehat. Masya Allah. Jadi, artinya itu sebenarnya bukan utang dari Pak Saiful sendiri, tapi utang warisan. Ya, tapi ya bisa dibilang warisan utang, tetapi intinya bukan warisan murni, bukan. Cuman kami ingin mengambil peran bagaimana sih sebagai anak yang soleh atau solehah. Berarti saya ralat. Bahasanya dalam rangka menjadi anak yang berbakti pada orang tua, membantu orang tua untuk pelunasan utang, begitu Pak? Dan nilainya adalah 40 titik. 40 titik. Apa saja itu Pak?
Kalau 40 titik ini saking banyaknya, terutama kalau namanya ibu-ibu ya, koperasi. Terus yang paling besar abang-abang ini. Ya, alhamdulillah karena kami kemarin ada pembelajaran pertama kali PBTR. Iya, yang 4 hari. Itulah yang membuat saya tersenyum sendiri. Oh, ternyata penyelesaiannya seperti ini. Jadi begitu pulang, saya ngikutin rule-nya saja. Kita eksekusi satu persatu. Dan alhamdulillah mereka tidak ada bentrokan sama sekali. Bahkan mereka banyak yang, saya juga mau keluar tapi bingung caranya. Karena saya masih terikat utang juga. Ternyata rata-rata para pegawai jasa keuangan itu sudah diikat duluan. Supaya mereka tidak keluar segampang itu. Pak dulu punya pikiran, oh ternyata ketika bergabung dengan MTR utangnya penyelesaian sangat gampang, atau oh cuma seperti ini. Dulu sebelumnya mungkin punya momok yang seperti apa, Pak? Karena mohon maaf kita tidak terbiasa berutang. Begitu dikasih ini saya serahkan. Ya mohon maaf, namanya utang tuh sesuai dengan temanya. Malam gelisah, siang terhina. Masya Allah. Kita sudah menjual aset berupa ruko 750 juta. Itu uangnya nggak jelas kemana. Ada yang datang dengan marah-marah. Oh begini rasanya orang punya utang. Jadi terhina ya Pak ya? Terhina sama sekali, kayak aduh bagaimana perasaan orang tua dulu punya beban sebanyak itu. Tapi alhamdulillah wasilahnya kita berdoa dan bermunajat agar bebannya cepat selesai. Ya alhamdulillah rule-nya MTR-nya kita amalkan. Ya satu persatu tereksekusi. Ya dari 40 titik itu dengan doanya orang tua juga, alhamdulillah 11 bulan kelar. 11 bulan. Itu real 11 bulan. Real 11 bulan. Apa ya Pak yang dipelajari di MTR hingga akhirnya kok bisa 11 bulan selesai? Yang paling simpel adalah bersahabat dalam dakwah itu aja. Bersahabat dalam dakwah. Ya, itu paling enak. Karena apa? Kita datang silaturahim, menyampaikan hajat kita apa. Ya memang awalnya ditolak. Karena SOP-nya seperti itu. Dan pembelajaran dari MTR kan begitu. Jadi kita tahu, oh jawabannya pasti seperti ini. Ya jadi kita diem aja, pura-pura nggak ngerti gitu loh. Tapi sebenarnya kita udah tahu arahnya mau ke sini gitu loh. Yang kemarin kita dibuat pusing, ya sekarang kita balik. Artinya kita kembalikan lagi, mereka merepotkan kita yang awalnya itu. Masya Allah. Tapi proses 11 bulan itu bersahabat dalam dakwah artinya tidak ada bentrokan, tidak ada argumen-argumen yang berarti. Artinya tidak ada saling bermusuhan, tidak ada ya Pak ya? Alhamdulillah, ya mungkin dari, mohon maaf, dari waktu sama, jadwal masuknya sama, coachnya sama. Ini hasilnya yang beda. Ya ini salah satu hasil ini yang membedakan. Karena apa? Allah akan membantu bagi mereka yang serius. Kalau serius hijrah secara totalitas, di situ akan terjawab. Bahkan dulu mau cara membuat surat saja, saya harus ke Padang, ke penggiat yang lain, nanya gimana caranya. Mau lewat WA tidak berani, karena tatap muka yang lebih bagus katanya, bersinergi. Jadi ada 2 tempat, ke Padang sama ke Pemalang. Ke Padang dan Pemalang untuk mencari bagaimana ilmunya. Bersurat. Karena Rasulullah mengajarkan ketika mau mencari ilmu adalah sistemnya adalah talaki, tatap muka, ada keberkahan. Tidak bisa belajar lewat WA, tidak bisa hanya nonton YouTube saja. Masya Allah. Dan akhirnya keseriusan thalabul ilmi itulah yang Allah gerakan ternyata bisa lunas. Amin. Masya Allah, menarik sekali Pak. Tadi ngomong, ada cerita Bapak kan dulu kan sebelum ikut MTR kan sudah berupaya untuk melunasi utang dengan cara jual aset. Iya betul. Nah ini ada hal yang menarik nih di sini nih. Jual aset 750 juta, nggak laku-laku. Nggak laku-laku. Dan akhirnya setelah ikut MTR laku. Laku. Dan lakunya adalah harga 1,5 dibayar cash. Serius? Masya Allah. Kalau perlu bukti, datang aja ke tempat kami, akan kami tunjukkan sertifikat. Baik. Kalau tidak percaya silakan hadir ke tempatnya Pak Saiful Hidayat di Lombok untuk dikasih unjuk sertifikatnya. Beliau dulu adalah sebelum bergabung dengan masyarakat Tanpa Riba jual ruko ya Pak ya? Iya betul. Jual ruko harganya 750 juta. Tidak ada yang beli, tidak ada yang laku. Tapi ketika belajar ke MTR, kemudian dapatkan ilmunya, alhamdulillah rukonya laku. Nilainya tidak 750, tapi nilainya 200 kali lipat. Menjadi 1,5. Qadarullah. Amin. Bantuan Allah. Kenapa bisa begitu Pak? Monggo Pak. Karena begini, barang siapa yang mengamalkan sesuatu dengan karena Allah dan serius,
Allah akan membantu. Ya bahasa ekstrimnya begini, meningkatkan kapasitas ibadah kita dan memantaskan diri sehingga Allah pantas menolong hambanya yang serius hijrah. Tapi bukan hanya sekedar gitu aja gerakan kita, bukan hanya berdoa, tetapi gerakan kita selalu berdakwah dan berdakwah. Dan kami waktu itu kegiatannya luar biasa, dari pondok pesantren ke pengajian. Ya bukan kita sebagai coach atau pemateri, bukan, cuman kami menceritakan pengalaman hidup kami. Inilah tabiat buruk hutang kita seperti ini. Ternyata di dalam pengajian itu dan di dalam pondok pesantren sendiri mengalami hal yang sama. Kami juga punya utang tapi tidak tahu caranya. Hanya kita kasih edukasi, begini loh Pak caranya. Ya alhamdulillah mereka setelah kita tahu selesai, mereka datang berduyun-duyun untuk mengikuti acara SMA tahap kedua itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti murni bantuan Allah. Betul. Karena kita senantiasa berdakwah. Betul. Itu kuncinya di situ Pak. Siap. Kita berdakwah mengajarkan tentang bahaya utang. Khususnya Pak Saiful Hidayat ini berarti berdakwah di Lombok. Dan Allah kasih tuntas bayarannya berupa tadi pembayaran ruku. Ada lagi tanah yang mohon maaf yang tidak ada hubungannya dengan utang. Dulu saya mendapatkan harga 250 juta. Begitu saya jual harga segitu supaya penting kembali modal aja. Enggak laku. Tapi begitu kita ada yang kita hijrah berazam, ya Allah tolong bantu saya, karena saya ingin selesai urusan saya sebelum SMA tahap kedua. Ya, betul. Sebelum 2 minggu sebelum itu 400 juta dibayar cash. 450 juta dibayar cash. Masya Allah. Makanya ya ini yang disebut namanya unlogicnya. Bantuan Allah langsung. Betul. Kuasa Allah. Iya. Tapi memang tadi kata Pak Saiful itu memang balance antara kita uluhiyahnya kita bertobat kepada Allah, tapi tetap ada ikhtiarnya. Bapak dua-duanya dilakukan. Dan Allah kasih bonus. Masya Allah, luar biasa. Pak, ini sudah jauh sekali nih Pak. Tapi saya ingin tahu Pak dulu pertama kali tahu masyarakat tanpa riba ketika pertama kali bergabung itu dulu ceritanya bagaimana Pak Saiful? Kalau saya cerita mungkin saya malu sendiri. Kenapa diri itu? Saya karena apa, sahabat saya berjuang untuk mendakwahkan agama itu saya usir. Masya Allah. Jangan urus saya, Anda urus orang lain, saya masih belum selesai urusan saya. Itu yang membuat saya ingat sampai sekarang, sehingga saya harus ya pokoknya saya kalau udah ketemu sama sahabat saya itu saya minta maaf, selalu saya ketemu minta maaf. Kenapa? Wasilahnya lewat beliau saya bisa masuk di komunitas ini, bisa meriah beberapa orang. Bahkan sekarang di Lombok itu, bahkan kita juga sempat ke Merauke, ke Bali, kita memberikan solusi, gini loh caranya, gini caranya. Makanya alhamdulillah saya masuk diajak teman-teman ini dulu menolak karena saya tidak paham. Karena teman-teman itu menyampaikannya tidak sesuai dengan apa yang saya maksud. Tapi begitu sudah klik, saya masuk, luar biasa. Jadi ini komunitas yang sangat-sangat tepat, yang tidak perlu diragukan lagi. Karena di sini bisa merubah mindset, pola ibadah kita, pola pikir kita. Bahkan kita berumah tangga pun dan berkeluarga pun akan berubah total. Itu yang kita terima. Dan anak-anak kita, mohon maaf, qurratu ayun, menyenangkan hati. Ya, anak yang saya pertama sekarang sudah siap, paspor sudah jadi, tinggal menunggu berangkatnya saja ke sekolah ke Timur Tengah, yaitu daerah Yaman. Dan alhamdulillah anak-anak kita sudah terbiasa membaca Al-Quran. Rutin. Sebelumnya bagaimana Pak? Sebelumnya kita tidak fokus, karena memang kita tidak terbiasa tertekan hidup seperti itu. Tapi begitu kita ketemu MTR, apalagi pembelajaran namanya SPI, itu yang membuat kita tahu diri. Ternyata kita menghormati anak adalah pemimpin kaliber dunia. Makanya kita harus bersemangat dan menghidupkan mereka semaksimal mungkin untuk ilmu yang didapatkannya. Masya Allah. Karena besok kedepannya kita kan ikut sama mereka gitu. Oke. Investasi jangka panjang. Siap. Berupa putra-putri yang soleha. Amin. Masya Allah. Pak, tadi sempat sekelebat menyampaikan, dulu Bapak sempat menolak dakwah. Ajakan untuk bergabung dengan masyarakat tanpa riba. Apa yang terbersih di hati Bapak hingga akhirnya menolak itu? Begini, saya menolak bukan karena tidak mau, tapi cara mereka datang pada saat kondisi yang tidak nyaman. Kondisi gempa, mereka datang bergantian dan ngajak. Sementara orang makan sambil lari keluar dulu, begitu gempa lari keluar, habis itu masuk lagi ngelanjutin lagi makan. Kondisi seperti mereka datang. Dari situ saya mikir,
kenapa sih kok mereka datang bergantian? Dan kenapa kok tempat makan hanya di sini? Apa nggak ada tempat lain? Saya bilang gitu. Nah, ternyata saya diinginkan oleh para penggiat yang ada di sana untuk ikut terjun bermasyarakat. Ya alhamdulillah, wasilahnya lewat sana, saya bisa bergabung dan ikut mengikuti acara perdana yaitu PBTR yang 4 hari di Bogor itu. Ya. Itulah yang membuat saya tersentuh. Makanya saya tidak pernah melupakan siapa yang saya usir itu. Setiap detik, bahkan saya selalu bagaimana kabarnya Kang? Mohon maaf sebelumnya. Udah nggak usah dikenang, itu masa lalu katanya. Iya. Kekecewaan itu insya Allah sudah terbayar ya Pak ya, dengan lunasnya utang. Amin, alhamdulillah. Sebesar miliaran tadi. Utang total semuanya berapa Pak? Ya kalau kita sebut sih sekitar 3,4. Tetapi kalau itu kita sebut angkanya, saya malu juga dengan sahabat saya waktu saya duduk berdampingan. Pak Saihul, saya pikir tidak segitu banyaknya, ternyata 250 miliar. Lah begitu saya dengar, lah kita ternyata tidak ada apa-apanya. Ternyata di atas langit ada langit, itu betul. Insya Allah kita menyebutkan angka dalam rangka ini ibroh. Untuk teman-teman sekalian yang punya utang berapapun, insya Allah bisa diselesaikan. Amin. Tentang bagaimana ikhtiarnya, itu yang perlu kita cari. Siap. Gitu ya Pak ya. Kalau kita tadi duduk bareng-bareng dengan teman-teman di MTR, wah banyak-banyak nih. Bukan dalam rangka menyombongkan diri, utang saya banyak, bukan. Karena utang besar, utang kecil, pusingnya sama Pak. Sama, betul. Pusingnya sama. Pak, MTR, masyarakat tanpa riba di mata Pak Saiful Hadi sebelum kenal MTR dan sesudah kenal MTR apa? Silakan. Sebelum saya mengenal MTR, pemikiran saya sama istri saya, Mas, hati-hati aliran sesat. Masya Allah. Soalnya banyak orang yang diajak tapi tidak dipertanggungjawabkan. Tetapi setelah begitu saya ngasih masukan ke istri, Umi, kita coba dulu. Kalau memang menyesatkan, saya akan keluar. Biarpun acaranya sedang mulai, akan saya keluar. Tetapi begitu saya masuk, ngikut, dan itu pun saya ngikut sembunyi-sembunyi. Oh gitu. Jadi saya nyetrika sendiri, nyiapin baju sendiri, tiket pun saya beli sendiri tanpa diketahui oleh istri saya. Begitu saya mohon izin, Mi, saya mau berangkat. Kemana? Acara. Kapan? Hari ini. Yuk, kapan beli tiketnya? Udah, ini semuanya sudah siap, saya tinggal berangkat. Udah berangkat. Ya, sepulang dari sana, saya koreksi diri, ya Allah, ternyata saya selama ini salah terhadap apa yang saya lakukan terhadap keluarga, terutama sama istri. Selalu atas perintah, mentang-mentang kita yang mencari penghasilan. Jadi seenaknya, ternyata accounting pribadi kita luar biasa. Si istrinya, mohon maaf, kalau tanpa istri kita ini betul mungkin terperosok. Tapi alhamdulillah dengan adanya istri, kita ini bisa direm oleh informasi-informasi yang halus dan menyejukkan. Nah, itulah yang disebut istri solehah. Allahu Akbar. Setelah istri mengetahui Bapak bergabung di masyarakat tanpa riba dan bahkan menjadi provokator, provokator MTR di Lombok dan Nusa Tenggara Barat ya khususnya ya. Apa yang Timur. Nusa Tenggara Timur juga. Baik. Apa yang disampaikan oleh istri? Apakah melarang atau support? Oh, ini bukan aliran sesat. Alhamdulillah begini. Ya, apa yang saya sangka istri awal itu berbalik. Jadi 180 derajat. Kalau 360 kan kembali ke sini lagi. Ini 180 derajat. Kemarin kita mau berangkat, beberapa event terakhir ini disiapin bajunya, kopernya, sikat giginya, semua dilengkapi. Mas, tiketnya udah beli, sudah. Bajunya apa aja? Jadi beliau yang nyetrikain. Kalau kemarin kita sembunyi-sembunyi, sekarang beliau yang mentanya berangkat. Karena kita berangkat ini ada beberapa teman yang masih banyak yang belum kelar, makanya udah yuk kita kasih support, kita ketemu guru kita. Nah, kesempatan ini diambil dengan senang hati, makanya cekak, ayo dah sama-sama belajar sebelah itu. Masya Allah. Ya alhamdulillah kami dikasih amanah untuk meriayah umat di wilayah timur ya luar biasa. Pertamanya ya banyak seperti saya menolak, tapi begitu kita tanya dengan cara hal yang sangat konkret, kalau 5 tahun ke depan ada nggak jaminan umur Anda 5 tahun ke depan? Nggak ada. Ada nggak jaminan ahli warisan menyelesaikan utang Anda? Nggak ada. Terusin utangnya. Ternyata berbalik arah semua. Begitu selesai saya usir, balik lagi. Pak, saya ikut. Itu yang saya lakukan. Diusir tapi balik lagi. Saya usir tapi balik lagi. Kalau saya dulu yang usir, sekarang mereka saya usir. Supaya
mau serius apa enggak orang ini. Baik. Kalau enggak begitu kan dia akan hilang. Baik. Alhamdulillah. Tapi metode itu efektif. Efektif. Masya Allah. Bahkan untuk mencari peserta dengan cara itu alhamdulillah. Jadi saya ajarin beginilah caranya. Tapi maaf, kalau mau serius buktikan ini nomor rekeningnya, tetapi ingat belajari dulu. Saya minta berazam dulu ditulis. Seperti pembelajaran yang sudah diterima kita di SMA TR itu. Saya ajarkan. Artinya bukan saya ngajar, saya sampaikan ke beliau. Jadi alhamdulillah mereka ngerti. Bahkan mohon maaf banyak tamu-tamu yang datang ke tempat kuliner kami itu datang sepasang nangis. Akhirnya saat begitu nangis saya suruh pulang, jangan sampai digari ribut sama saya gitu loh. Nanti setelah itu datang lagi. Saya jadwalkan ke waktu yang lain. Akhirnya untuk bertobat itu dulu. Berarti Bapak selalu aktif untuk ngajak orang siapapun untuk berhijrah ya Pak ya? Saya tidak mengenal waktu. Pokoknya biarpun saya kondisi sakit. Kalau ada tamu saya ingin ketemu masalah MTR, langsung saya bangun. Rasanya tidak ada sakit itu. Hilang begitu saja. Sampai kadang-kadang istri saya, Mas, kan masih belum selesai. Nggak istirahat dulu. Enggak, kalau ini yang lebih utama. Nah itu yang membuat saya semangat terus sampai sekarang. Pak, boleh nggak di apa sih Pak yang menurut Pak Saiful Hidayat yang dipelajari di MTR, nilai-nilai apa sih yang membekas gitu di hati? Oh ini nih saya banget nih, oh ini nih yang membuat saya mau terus berjuang di barisan MTR. Silakan Pak Saiful. Yang membuat saya tertarik dan bergerak terus di MTR, saya ingat hadis Rasulullah. Yang pada saat Rasulullah ingin mau meninggal, yang diingat bukan anaknya, bukan cucunya atau sahabatnya, ummati, itu yang disebut 3 kali. Makanya umat yang mana? Kalau saya terlalu masuk umatnya, kontribusi saya apa sebagai umat? Nah itu yang membuat saya tetap bersemangat. Dan di sana lagi janji Allah juga pasti, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah menolongmu dan meningkatkan kedudukanmu. Itu sehingga tetap bersemangat tanpa bisa dihentikan. Kecuali maut yang menjemput saya. Saya cuma minta kepada teman-teman, seandainya saya meninggal, tolong doakan saya. Itu aja yang saya minta. Saya tidak butuh apa-apa, tidak butuh uang Anda. Seandainya Anda nyetor ke rekening panitia, uangnya bukan Anda untuk saya, tapi untuk Anda sendiri. Saya jelasin secara detail ini. Mohon maaf, tidak sebanding uang yang dikeluarkan dengan permasalahan sampean. Masya Allah, intisari dari surah Muhammad ayat 7. Betul. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Itu membekas di hati. Hingga akhirnya terus berjuang. Tiada henti pokoknya. Kecuali nyawa sudah melayang. Pak, ada tips-tips khusus nggak Pak? Ketika dulu penyelesaian utang sejumlah miliaran tersebut dengan 40 titik. Karena ini kan kalau hari saja kan tanggal kan 30 Pak. Iya, betul. Ya kan 30 itu 40. Boleh dibilang setiap hari bisa ada 2 atau 3 orang nagih gitu Pak. Iya. Titiknya bagaimana? Kan stresnya luar biasa, bebannya luar biasa. Memang dengan caranya role MTR ini ya bukan saya terlalu berlebihan membanggakan MTR, enggak. MTR di mana-mana semua orang bisa belajar. Tetapi role-nya ini tentang bagaimana caranya kita bersahabat dalam dakwah. Memang awalnya kita salah, tapi penyelesaian kita dengan bersahabat. Saya mau menyelesaikan dengan cara seperti ini, sudah bersurat, silaturahim. Kadang ada yang tanpa pakai surat, saya hanya ngomong saja niat saya seperti ini. Terutama yang koperasi-koperasi itu, karena jaminannya tidak begitu signifikan dan terlalu besar, dan bisa kembali semuanya itu. Dan mereka yang penting uangnya pokoknya kembali tidak masalah, yang penting dibayar gitu. Ya itu yang momen yang saya ambil. Jadi bukannya mereka ngatur kita, tapi kita jadi pionirnya mereka gitu loh. Dan 40 titik itu tidak ada bunganya? Tidak ada bunganya. Bunganya tidak dibayar? Saya sudah bebas MDU karena ada yang syariah 1, yang lainnya itu BDU sudah. Jadi kami sudah clear, murni, tanpa bunga atau yang tanpa margin. Dan kita tidak boleh meninggal dalam keadaan memiliki utang ya Pak ya? Karena janji Rasulullah, barang siapa pun memiliki utang, walaupun dia mati syahid, tidak diterima surganya Allah. Betul. Ya Allah. Pak, ada nggak sih Pak tips-tips buat orang-orang banyak di keluaran sana yang memiliki utang sama Pak? Kan mereka kan punya utang juga dan mereka kebingungan juga Pak. Tips-tipsnya apa sih Pak buat para pemirsa Pak? Kalau tips-tipsnya gampang. Kita ngaca sama diri kita sendiri. Ngaca dengan diri sendiri. Ini, saya kepingin jangan sampai problem saya ini ketular kepada teman-teman itu. Karena saking sayangnya kami terhadap saudara-saudara kita yang lain itu, janganlah mengalami hal yang sangat-sangat menyesatkan itu. Bahkan
ada orang yang punya senpi, senjata api, Oke. bukannya untuk keamanan, tapi untuk bunuh diri karena mentalnya udah nggak kuat. Tetapi di MTR kita diajari fundamental yang luar biasa. Oke. Jadi kita diajak hijrah secara totalitas. Kalau utang ternyata kecil, tidak ada apa-apanya. Yang berat adalah apakah Anda mau hijrah untuk supaya cintai Allah dan Rasul. Jangan mengharapkan surga. Gimana caranya Allah dan Rasul cinta sama kita? Surga itu kan makhluk masalahnya. Kalau Allah dan Rasul dah cinta, pasti kesana lah tempatnya kan, nggak usah kita minta jadinya. Itu yang membuat kita tetap bersemangat. Makanya ayo saudaraku, semuanya yang ada di manapun berada di tanah air, ayo tetap bersemangat. Karena hanya utang yang tidak bisa dihisap. Allah tidak akan mengampuni dosa utang ini. Makanya ayo sama-sama tinggalkan itu utang. Karena utang adalah menyesatkan semuanya, pola kehidupan kita, memutuskan mata rantai kehidupan kita yang akan datang. Jangan sampai masa lalu, masa kini dan akan datang tambah kacau. Masa lalu kan sudah masa kemaksiatan kita, tidak bisa diputar kembali. Ya masa kini kita memperbaiki kebodohan masa lalu, dan masa kini kita mencari ridhonya Allah dan Rasul. Itu yang membuat kita tetap bersemangat. Makanya kalau teman-teman belum apa-apa sudah baper, gimana ini, kayaknya kurang maksimal lah. Nah, nyatanya kita aja tetap bersemangat. Biarpun pandemi ini kita tetap jualan, tidak ada urusannya. Bahkan bukan kita nyombong lah, pandemi itu memang ada, tapi kita tidak terlalu termakan isu itu, karena itu semua sudah kita lakukan sebelum adanya pandemi. Karena cara kita taharah sudah diajarin, masuk kamar mandi diajarin, keluar kamar mandi diajarin. Kita sudah komplit, ngapain harus susah? Jadi cuci tangan kan terlambat informasinya itu. Kalau menurut pengalaman kami sih. Betul. Masya Allah. Untuk hulu fisil mikafah. Siap. Masuk ke dalam Islam secara kafah. Ya. Hingga akhirnya permasalahan apapun kalau kita sudah cinta dan sayang sama Allah, maka Allah akan bantu melunaskan. Betul. Gitu ya Pak. Siap. Pak, proses penyelesaian utang, ada cerita-cerita menarik nggak Pak? Cerita menarik yang, ini keren ini, diceritakan untuk jadi ibro. Ya, kalau untuk menyelesaikan utang ini kadang-kadang ada sangat-sangat lucunya. Yang awalnya mereka dengan tampang serem, muka dilipat-lipat menghadapin kita, tapi kebalik, mereka dengan tampang serem, kita cuma senyum menerimanya. Itu yang membuat mereka kebingungan. Ini orang punya utang ditagih kok malah senyum-senyum aja. Ini yang gila yang nagih apa yang ditagih gitu. Nah, di samping itu kami juga selalu menawarkan yang terbaik. Contohnya, ayo makan dulu, ayo ngopi dulu. Kalau yang bisa ngopi kita suguhin. Tidak usah membayar, gratis. Yang penting silaturahim. Dan alhamdulillah di 40 titik itu kami tidak ada benturan sama sekali. Masya Allah. Itu yang membuat kami bersyukur, makanya terbukti janji Allah sama apa yang terhadap umat. Kan hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati manusia. Kita hanya berdoa. Jadi unlogicnya yang kita harapkan. Ya alhamdulillah terbukti semuanya. Masya Allah, alhamdulillah. Pak, kegiatan sekarang Pak, setelah tadi kan dakwah kemudian utang lunas kan sudah, alhamdulillah. Kemudian apa nih Mbak keseharian yang dilakukan? Ngurusin bisnis gitu Pak, atau bagaimana? Alhamdulillah sekarang mutu yang terjadi terhadap diri kami pribadi sekeluarga, apalagi udah masuk di klubnya komunitasnya MTR, yaitu pertama dakwah, ngaji, bisnis. Ini aja kita kerjakan. Masya Allah. Jadi dakwahnya setiap hari kami kedatangan tamu, sehingga kami sampai menjadwalkan. Mohon maaf, tamu bisa kami terima di bawah jam 10 dan di atas jam 2. Kalau di antara jam itu kami tidak mau terima. Takut kami tidak bisa menghormati, karena disitulah puncak keramaian tamu-tamu pelanggan kami datang. Makanya kalau mau datang silakan di bawah jam 10 dan di atas jam 2. Mereka datang ke Warung Seruni, Pak? Iya, Warung Seruni. Itu usaha di tempatnya di mana, Pak? Ke Warung Seruni itu di jalan apa? Kemudian Warung Pecel Seruni ini memang sudah legendaris ya. Memang dirintis oleh istri saya mulai dari masih remaja, tahun 89. Jadi ya istilahnya usaha leluhur. Cuman karena kami dapat informasi pembelajaran dari MTR, hanya kita poles dengan ilmu-ilmu yang dari MTR. Sehingga sekarang ini yang tadinya tamunya hanya sedikit, sekarang tidak bisa dihitung. Dalam arti mereka datang pergi, dan memang itu yang saya harapkan. Soalnya kalau datang samaan,
Nggak cukup tempatnya. Karena terbatas. Terbatas. Sementara yang dati tidak terbatas. Iya. Masya Allah. Pun kondisi pandemi, Pak, masih sama. Kondisi pandemi. Masya Allah, Allahu Akbar. Nggih. Ya, orang-orang tadi tidak menerima karyawan, kami malah menerima karyawan. Dan itu nyata ya, Pak? Dan nyata. Allahu Akbar. Kalau ingin bukti silahkan datang. Kalau bisa duduk, perhatikan mulai pagi sampai sore kayak apa. Itu usahanya dalam bentuk apa? Warung pecel itu, Pak? Ya, warung bentuknya? pecel kecil. Itu berarti sayur mayur, Iya. kemudian ada sambal kacang. Iya. Itu pernah dengar katanya satu hari itu bisa sampai 25 kilo kacangnya saja. Iya, kacang. Bener, Pak? Betul. Waduh. Jadi Silakan. kebetulan yang ngukur, yang beli kacangnya saya sendiri. Oh. Awalnya kan saya tidak pengen tahu. Iya. Itu bukan pekerjaan saya. Betul. Tapi kan kita orang properti kan. Tapi begitu kita disuruh mensetelkan usaha yang ini, kita ikut atas bimbingan para coach. Satu ini kita pelihara. Ternyata di situ sampai bisa kita berbagi harian, Oke. mingguan, Oke. sama bulanan, sampai Berbagi jatuh kepada? mereka yang berhak, terutama Masya keluarga. Allah. Jadi kami sudah diajarin malah alhamdulillah coach Makbul, coach Abdul Qadim, Ustaz Qadim menyampaikan dibagi aja mas sepertiga, habis itu kalikan 2,5%. Nah 2,5% alhamdulillah rutinitas kita. Bahkan kami lebih dari itu kita keluarkan. Berkah berkelimpah ya. Alhamdulillah. Jadi sejak mengenal MTR, usaha melejit. Usaha melejit, utang lunas, usahanya mengganas. Alhamdulillah. Satu hari ngomong-ngomong, bisik-bisik dong, Pak. Satu hari bisa sampai omset berapa nih, Pak? Mungkin kalau dibilang 1 tahun bisalah 1,1 miliar. 1 tahun bisa sampai 1 M. Iya, 1,1. Alhamdulillah. Ya, karena kita 1 bulan penuh libur. Jadi hanya 11 bulan kita aktifnya. Oke, bulan puasa berarti. Bulan puasa. Acara persiapan untuk yang berbuka puasa sampai jam 6 saja. Siap, hanya untuk buka bersama Iya, gitu ya. Kalau di ininya nggak di Ya, siang harinya. itu pun tidak cuma bulan puasa cuma 2 minggu. Hmm. Karena persiapan mudik, kumpul keluarga. Yang kedua ya hanya itu karena tamu-tamu kita pas 2 minggu setelah itu udah nggak ada lagi. Masya Allah. Tapi Karyawan berapa, Pak? Ya kemarinnya awalnya 4, sekarang sudah tambah lagi 8 jadi 12. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kami minta doanya dari para penggiat ahli surga, mudah-mudahan bisa kita buka cabang yang lain, Amin. tetapi dengan konsep yang lebih bagus gitu. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Kami ingin mengcopy paste pengalaman teman-teman kita yang bisa buka di beberapa titik, tapi mungkin kita hanya di titik situ aja, tapi lebih profesional pengelolaannya. Alhamdulillah. Iya. Pak, kasih saran dong Pak buat teman-teman yang lain juga Pak, Iya. yang mungkin sekarang kondisi mereka kan sedang turun nih Pak. Iya. Ya apalagi yang paling buruk adalah sudah turun, kemudian ditambah pandemi juga, Iya. gitu, ditambah tagihan Iya. yang membuat kita kepalanya Ya. beban berat Iya. Pak. Silakan Pak. Memang di pembelajaran ilmu berdebar-debar itu ada 2. Ilmu berdebar-debar. Iya. Yang pertama kita masih muda dulu, jatuh cinta Pak. Masya Allah. Setelah kita berkeluarga, Baik. punya utang, itu yang buat kita berdebar lebih kenceng lagi, bahkan sampai stroke yang kalanya. Ada 2 ilmu berdebar-debar. Satu pertama berdebar-debar kala jatuh cinta pada usia muda, dan berdebar-debar kala ditagih utang bisa menyebabkan stroke. Iya betul. Masya Allah. Lanjut Pak. Oke. Kalau untuk masalah penyelesaiannya, yang mendatangkan semua masalah kan Allah. Allah Akbar. Jadi kita kembalikan aja kepada yang punya. Kenapa kita harus mengadu kepada yang lain kan begitu? Apalagi sampai syirik lah, luar biasa. Masya Allah. Jadi karena kita punya keyakinan utang itu tidak diampuni, makanya itu yang harus kita selesaikan. Ya, kita jangan sampai mewariskan utang kepada anak-anak kita. Mereka tidak tahu apa-apa. Tetapi kita berjuang gimana caranya utang itu kita selesaikan semaksimal mungkin. Kalau bisa sebelum ajal kita tiba. Nah, kita ajarkan anak-anak kita jangan berutang. Dan alhamdulillah saya sudah mewariskan ilmu itu kepada anak-anak saya. Anakku, apapun yang terjadi, hindari utang. Siapapun. Boleh hartanya kamu ambil semua, tapi jangan utang. Itu yang pesan saya. Kan kita boleh dong berwasiat kepada anak. betul, Pak. Karena umur kita rahasia. Masya Allah. Iya. Karena saya punya anak umur 5 tahun meninggal. Kenapa gak bapaknya duluan ke anaknya? Oh, Iya, jadi itulah
kita harus yakin yang gaib itu ya. Jadi rezeki, mati, jodoh itu rahasia. Ya. Jadi itu yang harus kita sampaikan. Bahkan anak-anak kita yang mau berangkat ke Yaman pun saya kasih tahu, seandainya kamu ke Yaman belajar, saya meninggal, jangan kamu pulang, teruskan belajar. Allahu Akbar. Karena ada putra-putri yang mau berangkat ke Yaman? Ada. Masya Allah, Timur Tengah ya? Ya. Alhamdulillah. Jadi untuk teman-teman tetap semangat, tempat yakin Allah itu yang maha menolong, jangan ada yang lain. Kalau kita sudah melibatkan Allah, urusan kita tuntas. Allah. Dan yakinlah Allah yang punya urusan semuanya itu. Dengan catatan, pertama meningkatkan kapasitas ibadah kita, yang kedua memantaskan diri. Kan saudara-saudara kita kan banyak kepingin selesai tapi instan, nggak mau tatap muka, nggak mau menggedor pintu langit. Dia maunya ya Allah mau selesai, nggak pernah baca selawat, gimana kita dibantu sama Allah dan Rasul kan gitu. Ya itu. Artinya memang ada langkah-langkah ya yang harus dilakukan Pak ya. Masya Allah, Pak, semoga Allah meridhoi apa yang Bapak lakukan. Amin ya Allah. Semoga Allah memudahkan segala cita-cita Bapak yang ada di depan. Amin. Kemudian Bapak semoga terus dikasih keberkahan-keberkahan di sisa umurnya ya Pak. Amin. Ya. Masya Allah. Pak, sedikit Pak, berbagi cerita mungkin Pak tentang buku merah MTR nih Pak. Buku merah yang memang ini tools bagi pembuka jalan, mengetahui bagaimana caranya bergabung dengan masyarakat tanpa riba. Karena kan di banyak orang Pak pengen tahu MTR itu apa, bagaimana, kemudian gabungnya bagaimana. Mungkin ini pintu gerbangnya dari buku merah ya Pak ya. Boleh dijabarkan Pak? Atau Alhamdulillah ini saya berdakwah bukan hanya sekedar ngomong doang enggak. Tapi saya selalu bawa alat, yaitu namanya buku merah. Di sini bukan buku yang akan baku menyelesaikan utang Anda, tetapi ini banyak testimoni para mantan pelaku yang bertobat, yang bisa dijadikan tolak ukur. Ini aja berhasil, masa kita enggak? Kan kalau saudara kita berhasil, kan kita juga bisa. Bisa kenapa kita enggak? Nah inilah yang membuat saya, mohon maaf, kedatangan tamu. Kan saya sering order di sini. Hampir sebulan 2 kali kadang-kadang. Masya Allah. Itu hanya untuk berbagi. Dan bahkan itu tadi katanya teman-teman pengajian NTB, Pak Haji ini komplit diborong semua nih. Bukan masalah itu, saya kepengen diikutin. Ini loh contohnya, kalau kita ngomong tidak ada buktinya kan kasihan. Tapi kata ini caranya, ini sertifikatnya, ini loh lelangnya, ini cara surat kita. Dan itu sudah kita tularkan kepada teman-teman. Dan Alhamdulillah sekarang wasilanya kita dikasih amanah. Dengan buku merah ini banyak penggiat-penggiat baru. Alhamdulillah. Dan mereka girohnya luar biasa. Bahkan mohon maaf, saya terus terang aja kadang-kadang, iya ya dulu kita pada saat dikasih amanah, kok kita pontang-panting. Sekarang Alhamdulillah tinggal telepon, WA, tolong dibantu di follow up teman yang ini, temannya. Kita sih bisa berbagi dakwah itu. Jadi enggak untuk sendiri, tapi kita serahkan ke sahabat-sahabat yang lain. Namanya estafet. Estafet dakwah itu ternyata penting. Jadi cara kita dapat ilmu kemarin, langsung kita share kepada grup, tapi dengan cara tatap muka. Baik itu mulai WLC atau IPM. Tapi WLC yang sering kita lakukan seminggu sekali itu. Masya Allah. Jadi para sahabat itu kalau bisa miliki ini, karena buku ini sangat bermanfaat, akan membantu mengentaskan cara tuntas meninggalkan tabiat berhutang. Ya itu aja. Masya Allah, Allah Akbar. Rasanya tidak mau jauh-jauh terus dengan Pak Saiful Hidayat karena beliau semangat, kemudian menginspirasi, dan kebapaannya luar biasa, ketawaduannya luar biasa. Masya Allah. Semoga beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah ala nikmatil iman, alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil hijrah, alhamdulillah ala nikmatil ukhuwah. Bapak, terima kasih atas waktu sharingnya. Waktunya ini karena kita waktu, Pak. Seharusnya saya ingin ngobrol lebih jauh, lebih panjang. Tapi karena waktu yang membatasi kita cukupkan perbincangan yang semoga perbincangan kita dapat bermanfaat. Amin. Bagi Bapak Ibu sekalian, silahkan share atau subscribe, komen video-video podcast MTR, Utang Lunas, Bisnis Berkelas. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu sekalian. Apabila banyak kesalahan-kesalahan dalam menyampaikan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.